warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Islam kita. Pada kali ini kita masih bersama puasa Ramadan, pertengahan bulan. Kita masuk pertengahan bulan tanggal 15 Ramadan. Puasa dalam pandangan para ulama dibagi jadi 3 tipe. Pertama disebut dengan puasa syariat. Nah, ini puasa syariat. Itu dalam pandangan ulama itu mereka memberikan gambaran puasa syariat itu adalah puasa berniat pada malam hari dengan niat seperti yang kita lakukan, nawaitu shauma ghadin an ada'i qadhi Ramadan hadis Allah lillahi ta'ala sebagai siap puasa Ramadan Allah Ta'ala. Kemudian menahan hal-hal yang memudahkan puasa seperti makan minum, jima, muntah dan sebagainya, itu yang kita tahan. Nah, ini disebut dengan, bagi mereka itu disebut dengan puasa syariah. Puasa kita lah yang seperti ini, puasa yang menahan hal-hal tentang puasa. Ada lagi puasa di samping itu, ada lagi puasa yang lebih berat lagi tantangannya, itu disebut dengan puasa thariqah. Puasa thariqah adalah selain bisa menahan hal-hal yang membatalkan puasa pada siang hari, namun juga bisa menahan hawa nafsu yang mengarah kepada kejahatan, mengarahkan kepada kejahatan. Allah memberikan aplikasi dalam tubuh kita, dalam badan kita dengan nafsu. Nafsu itu tingkatannya ada 7. Harus diingat 7. Pertama, nafsu amarah, nafsu lawamah, ketiga nafsu mulhamah, keempat nafsu mutmainnah, kelima nafsu radiyah, mardiyah, ketujuh kamilah. Nah, sumber-sumber yang paling utama dari kejahatan ada 2, yaitu nafsu amarah dan nafsu lawamah ini. Nah, ini dicobain, jangan diberikan ruang untuk timbul besar, jangan diberikan hidup dengan subur nafsu amarah dan nafsu lawamah inilah. Nah, kalau ini itu bahaya. Bagusnya apa nih? Di sini isinya nafsu amarah itu bakhil, pelit, tamak, hasad, dengki itu, bodoh juga, kebodohan itu masuk amarah, kebodohan itu. Bodoh, kemudian takabur, kemudian godok isi, marah. Nah, ini kalau ini dibiarkan hidup bahaya. Biasa orang-orang itu dia sakit, dia stres, dia sakit dia karena dibiarkan hidup. Orang beli kulkas dia panasan itu. Orang beli es cendol dia kedinginan. Ini nafsu amarahnya yang bekerja itu. Kalau ini dibiarkan, nah ini bahayanya. Nah, puasa ini dicoba diredam, puasa amarah nafsu amarah ini. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nah, ini sifatnya ini sedikit mencela orang, ini dicelain. Nah, di sini ada isinya itu mencela orang, kemudian riya, memperlihatkan amalan kebaikan dirinya pada orang lain. Misalnya pernah memberikan orang bantu, kalau aku didapatkan kamu ini, menyebut apa itu, menyebut amalnya, lakukan itu, masuk itu semua. Nah, itu masuk dalam disebut ini dalam nafsu lawamah. Riya, memperlihatkan ibadahnya orang lain dengan tujuan supaya tersanjung. Kemudian di sini ada zulmun, ada kezaliman. Zaliman apapun bentuknya. Ada juga makar, itu makar menipu orang. Kalau dalam bahasa fikih dengan goror. Ada jual beli goror, itu masuk dalam kategori nafsu
lawamah tadi itu. Nah, kemudian ada ghibah, itu mencerahkan orang lain. Orang sudah dikerahkan kemarahan, menggosip, main gosip itu masuk. Ada qazib, hoak, menyebabkan hoak, kebohongan. Nah, ini termasuk dalam kategori nafsu lawamah. Dua kategori nafsu ini, nafsu amarah dan nafsu lawamah ini dicoba diredam dalam puasa ini, sehingga nanti kalau orang itu bisa meredamkan dua nafsu ini, nafsu amarah dan nafsu lawamah, la'allakum tattaqun, akan kamu sungguh jadi orang takwa. Maka meningkat nanti nafsu mulhamah. Ini sifat baik. Nafsu mulhamah itu sifat baik. Nafsu mulhamah sifat baik. Sebenarnya rendah hati, tawadu, bersyukur, sabar, itu sudah ke sana, masuk nafsu lawamah. Apalagi kemudian dinaikkan bisa ditahan lagi, meningkat, maka disebut dengan nafsu lebih tinggi lagi, nafsu mutmainnah. Ini dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini kata-kata begitu, naik lagi ke tahap nafsu mutmainnah. Di sini seorang sudah bisa lebih giat ibadah, syukur, sabar muncul di sini. Kemudian tawaduk, rendah hati, ada lemah lembut sikapnya, akhlaknya bagus, tidak pemarah, tidak pembenci, tidak hasad. Sudah melewati nafsu amarah dan nafsu lawamah. Lebih lagi naik, naik lagi dan nafsu radiyah. Ini sudah reda kan itu, reda. Tidak mudah qanaah hidupnya. Nah, ini semakin berat ke sana, semakin atas. Tapi melalui puasa ini ada ke sana. Ada lagi namanya nafsu mardiyah. Tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Capaiannya lebih tinggi lagi. Riyadhah yang dilakukannya. Sudah mapan dalam lahannya itu. Lebih tinggi lagi namanya nafsu kamilah. Nah, nafsu yang sudah sempurna dalam pandangan rohaninya. Nah, inilah yang dicoba untuk dicapai dalam puasa ini. Nah, dengan menutup pintu ruang serapat-rapatnya namanya nafsu amarah dan nafsu lawamah itu. Yang dua saja ini bisa digenggam, jangan dibiarkan hidup membara, hidup membesar. Insyaallah orang itu akan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatinya tenang. Nah, gitu. Nah, kemudian kualifikasi yang ketiga dari puasa itu namanya puasa ma'rifat. Pertama tadi puasa thariqat, kemudian puasa syariat, puasa syariat, kedua puasa thariqat, yang ketiga puasa ma'rifat. Nah, orang ini berbeda dengan pertama tadi itu. Kalau orang yang pertama itu bisa menahan, bisa diuji dengan menahan makan dan minum siang hari, dan juga orang itu yang kedua bisa menahan nafsu-nafsu yang bergejolak itu. Tapi orang ini lebih dari itu. Seluruh pikirannya, perasaannya tidak ada lain, perasaannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya mulai sejak jam pagi subuh sampai subuh lagi tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Orang itu disebut dengan puasa ma'rifat. Semuanya dalam seandainya orang itu berpikir tentang keduniaan, maka dia kebakar puasanya. Inilah. Nah, lalu siapa di antara kita seperti itu? Pemirsa, di mana posisi kita? Apakah puasa syariat, puasa thariqat, atau puasa ma'rifat? Karena itu Anda sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah tujuannya ada puasa ini, untuk mencapai tingkat-tingkat itu. Maka Allah SWT memberikan balasan ke puasa ini dan membuat berapa angkanya, berapa pahalanya, tidak. As-saumu li
wa ana ajizin. Puasa itu adalah milik Allah. Wa ana ajizin, dan saya akan masuk. Kenapa? Ternyata itulah tingkat orang puasa. Tingkatan syariat, tariqat, makrifat. Di mana posisi kita? Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ruang untuk mencapai derajat yang paling tinggi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.